Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sini Mami Ameliana. Saya salah satu mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Kebidanan semester 2. Di video kali ini masih sama dengan video yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang suhu tubuh manusia part 2. Namun dengan poin-poin yang berbeda. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Pengaturan suhu badan dalam badan manusia umumnya terdapat dua kaidah, yaitu yang pertama kaidah fisik, lalu yang kedua ada kaidah metabolisme. Semua kaidah itu berguna untuk mengatur suhu tubuh dibantu dengan koordinasi tubuh. Yang pertama, pengaturan suhu dengan kaidah fisik. Dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di antara kemungkinan yang akan terjadi ialah yang pertama, suhu badan tinggi melebihi normal, dan yang kedua, suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoresep akan mentransfer suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah yang pertama, vasodilasi, yakni pembuluh darah mengembang untuk berdekatan dengan kulit atau lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Yang kedua, bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Dan yang ketiga, lebih banyak darah pada kulit atau kulit kelihatan lebih merah, memudahkan panas darah terbebas keluar melalui proses penyinaran. Yang terakhir, berpeluh, yakni air keringat yang dirembes. Kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi, dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila air peluh menguap. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Lalu yang selanjutnya, mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ialah yang pertama, vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. Yang kedua, bulu kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit akan diatur oleh otot erektor. Yang ketiga, kurang darah pada kulit atau kulit kelihatan kemerahan atau pucat. Kurang mengalami proses penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar lingkungan. Yang terakhir, kurangnya keringat. Saat kurang air keringat direbaskan oleh kelenjar peluh, maka panas tidak banyak dibebaskan melalui penguapan air peluh. Lalu yang selanjutnya, pengaturan suhu dengan kaidah metabolik. Dikenal dengan kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Kawalan ini melibatkan peranan otot rangka, kelenjar adrenal, dan kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh.
Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurang. Hormon epinefrin dan norepinefrin bertindak dengan meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernapasan, lalu dengan meningkatkan tekanan darah, meningkatkan metabolisme badan, meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubahan glikogen ke glukosa. Yang selanjutnya, pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa. Di antara kemungkinan yang mungkin terjadi adalah kadar gula sedikit atau glukosa terlalu banyak. Yang kedua, kadar gula sedikit atau glukosa terlalu sedikit. Apabila kadar glukosa terlampau banyak, lebih dari jumlah normal, sel beta pada pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam darah akan turun. Proses ini berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Fungsi hormon insulin antara lain untuk merangsang pengubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan dalam hati. Lalu berfungsi juga merangsang oksidasi glukosa untuk tujuan respirasi dalam sel. Apabila kadar glukosa terlampau rendah, kurang dari jumlah normal, sel alfa pada kelenjar pulau-pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon glukagon. Kadar glukosa dalam darah akan naik. Proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah normal. Fungsi hormon glukagon ialah merangsang pengubahan glikogen ke glukosa dalam darah. Suhu tubuh normal berdasarkan usia. Seperti yang diketahui, suhu tubuh normal setiap orang berbeda-beda sesuai dengan usia. Mengacu pada salah satu hasil penelitian, rata-rata suhu normal tubuh manusia setelah dilakukan pengukuran menggunakan beberapa alat dan berdasarkan usia adalah sebagai berikut. Yang pertama, suhu normal bayi berkisar antara 36,3 sampai 37,7 derajat Celcius. Suhu normal anak-anak berkisar antara 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius. Yang ketiga, suhu normal orang dewasa berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Biasanya, suhu tubuh normal tersebut terus berubah-ubah karena pengaruh metabolisme, aktivitas fisik, hingga hormon. Hal ini tidak hanya berlaku untuk bayi dan anak-anak saja, melainkan juga suhu tubuh normal orang dewasa. Yang selanjutnya yaitu suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Seperti yang diketahui, setiap kita mengecek suhu tubuh, pasti hasilnya bisa berbeda-beda sesuai dengan letak kita mengecek suhu tubuh tersebut di mana. Yang pertama, suhu tubuh normal anak. Suhu tubuh normal anak usia 0 sampai 2 tahun. Suhu tubuh normal anak yang dapat dikatakan usia 0 sampai 2 tahun adalah pada suhu ketiak berkisar antara 34,7 sampai 37,3 derajat Celcius. Yang kedua, suhu mulut berkisar antara 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu suhu pada telinga berkisar antara 36,4 sampai 38 derajat Celcius. Suhu rektum atau dubur berkisar antara 36,6 sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu yang selanjutnya, suhu tubuh normal anak usia 3 sampai 10 tahun. Untuk suhu tubuh normal anak pada rentang usia 3 sampai 10 tahun adalah: yang pertama, suhu ketiak berkisar antara 35,9 sampai 36,7 derajat Celcius. Lalu suhu pada mulut berkisar antara 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu suhu pada telinga berkisar antara 36,1 sampai 37,8 derajat Celcius. Suhu rektum atau dubur berkisar antara 36,6 sampai 38 derajat Celcius. Itu dia suhu pada anak. Nah, selanjutnya suhu pada pria. Lalu suhu tubuh normal pada pria. Suhu tubuh normal pria berdasarkan oral atau mulut
yang usianya 11 sampai 65 tahun berkisar antara 36,4 sampai 37,6 derajat Celcius. Lalu di usia di atas 65 tahun berkisar antara 35,8 sampai 36,9 derajat Celcius. Suhu tubuh normal pria berdasarkan rektum atau anus di usia 11 sampai 65 tahun berkisar antara 37 sampai 38,1 derajat Celcius. Lalu di usia di atas 65 tahun berkisar antara 36,2 sampai 37,3 derajat Celcius. Lalu suhu tubuh normal pria berdasarkan ketiak di usia 11 sampai 65 tahun berkisar antara 35,2 sampai 36,9 derajat Celcius. Di usia di atas 65 tahun berkisar antara 35,6 sampai 36,3 derajat Celcius. Lalu suhu tubuh normal pria berdasarkan telinga di usia 11 sampai 65 tahun berkisar antara 35,9 sampai 37,6 derajat Celcius. Di usia di atas 65 tahun berkisar antara 35,8 sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu yang selanjutnya suhu tubuh normal pada wanita. Suhu tubuh normal pada wanita berdasarkan oral atau mulut berkisar antara 33,2 sampai 38,1 derajat Celcius. Lalu berdasarkan rektal atau anus berkisar antara 36,8 sampai 37,1 derajat Celcius. Sedangkan berdasarkan telinga berkisar antara 35,7 sampai 37,5 derajat Celcius. Poin yang terakhir, terdapat beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Suhu tubuh memang sangat mudah berubah dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan suhu tubuh sangat erat kaitannya dengan produksi panas yang berlebihan. Produksi panas maksimal maupun pengeluaran panas yang berlebihan. Tentunya sifat perubahan panas tersebut sangat mempengaruhi masalah klinis yang dialami setiap orang. Macam-macam penyakit yang dipengaruhi karena perubahan suhu tubuh antara lain demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Selama demam, metabolisme meningkat dan konsumsi oksigen bertambah. Metabolisme tubuh meningkat 7% untuk setiap derajat kenaikan suhu. Frekuensi jantung dan pernapasan meningkat untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh terhadap nutrien. Metabolisme yang meningkat menggunakan energi yang memproduksi panas tambahan. Lalu yang selanjutnya ada hipertermia. Hipertermia merupakan peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat memengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Hipertermia malignan adalah kondisi bawaan di mana tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang yang rentan menggunakan obat-obatan anestetik tertentu. Lalu ada hipotermia, yang merupakan pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia ini diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti. Ada suhu ringan yang berkisar 33 derajat sampai 36 derajat Celcius, suhu sedang berkisar antara 30 sampai 33 derajat Celcius, suhu berat berkisar antara 27 sampai 30 derajat Celcius, suhu yang sangat berat kurang dari 30 derajat Celcius. Hipotermia aksidental biasanya terjadi secara berangsur dan tidak diketahui selama beberapa jam. Ketika suhu tubuh turun menjadi 35 derajat Celcius, orang yang mengalami hipotermia mengalami gemetar yang tidak terkontrol, hilang ingatan, depresi, dan tidak mampu menilai. Jika suhu tubuh turun di bawah 34,4 derajat Celcius, frekuensi jantung, pernapasan, dan tekanan darah akan turun. Jika hipotermia terus berlangsung, disritma jantung akan berlangsung, kehilangan kesadaran, dan tidak responsif terhadap stimulus nyeri. Lalu penyakit yang selanjutnya ada kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas ini terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan, disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal yang umum selama kelelahan akibat panas. Lalu ada heat stroke.
yang merupakan lingkungan dengan suhu tinggi dapat memengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut dengan heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Itu dia beberapa kondisi penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu tubuh. Adanya perubahan suhu tubuh memang sangat sulit dicegah dan manusia memang hanya dapat melakukan peminimalan resiko dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh seperti demam, kelelahan, heat stroke, dan lain-lain. Hal tersebut bisa dilakukan dengan rajin memeriksa kondisi tubuh ke dokter secara rutin, mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, dan mencukupi kebutuhan tidur kita. Dengan demikian, penyakit apapun bisa dicegah. Jika mampu menyerang sekalipun, resiko penyakitnya tak akan terlalu parah dan juga proses penyembuhannya relatif cepat karena orang yang senantiasa menjaga kebugaran dan kesehatan tubuhnya memiliki daya imun yang kuat.